Masih semangat Bu? Masih. Oke, terus semangat Bu ya. Ya. Oke, biar makin semangat nih Bu, kita tepuk semangat dulu Bu ya. Ya. Masih ingat tentunya dengan tepuk semangat. Oke Bu ya, kita bareng-bareng tepuk semangat. 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 Oke, makin semangat Bu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke materi baru Bu ya. Namun sebelum ke materi baru ya, saya ingin tanya ke materi yang tadi pembelajaran. Tadi tentang membahas tentang apa Bu? Tentang ragam dan tingkat disabilitas. Oke, terima kasih jawabannya tentang ragam dan tingkatan disabilitas. Tadi membahas tentang apa saja Bu? Jenis disabilitas. Ya. Yang pertama itu ada disabilitas fisik, Ya. sama yang keduanya disabilitas netra. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi ada disabilitas fisik, ya, disabilitas netral, disabilitas bicara, mental dan intelektual. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu ya. Kita beri tepuk mantul ya tadi jawabannya. Tepuk mantul. Satu jempol, dua jempol, mantul. Mantap betul. Oke, masih semangat ya. Oke, kita ke materi baru Bu ya, tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat ya di dalam keluarga ya. Istilahnya jika ibu-ibu ya terdapat keluarga yang menjadi penyandang disabilitas berat, maka tugas ibu-ibu untuk memberikan pelayanan ya Bu ya, pengasuhan agar penyandang disabilitas berat tetap mendapatkan hak-haknya ya Bu ya. Jadi saya tegaskan lagi Bu ya, jika di dalam keluarga ibu itu punya disabilitas berat ya, maka ibu harus memberikan pelayanan dan hak-haknya ya, biar sama dengan yang lainnya Bu ya. Jangan dikucilkan Bu ya, apalagi dieksploitasi seperti itu. Paham Bu? Paham. Bu, ibu pengen menonton film Bu? Ya. Oke Bu, ntar saya akan putarkan film ya, tentang miris bocah tanpa tangan dan kaki hanya menggelinding Bu ya. Tolong ibu-ibu amati dan cermati film tersebut ya saat menonton Bu ya. Ntar setelah itu saya akan menanyakan soal film itu Bu ya. Paham Bu? Paham. Oke, mari kita lihat filmnya Bu ya. Ya. Monggo dilihat Bu. Moh Iksan Nawawi, 10 tahun, bocah laki-laki berwajah tampan ini merupakan penyandang disabilitas. Sejak kecil Iksan tidak memiliki tangan dan kaki. Dia merupakan putra kelima dari Pasutri Aramin, 55 tahun, dan Mariatin, 48 tahun, yang tinggal di Banjarkembang, Desa Cupel, Kecamatan Degarat, Kabupaten Jembrana, Bali. Sejak dilahirkan hingga berusia 3 tahun, tubuh Iksan sangat mungil. Namun kini dia sudah tumbuh besar dan sudah bisa bergerak agak lincah. Tetapi dia hanya bisa ngesot dan menggelinding-gelindingkan tubuhnya di lantai, jika ingin bermain atau hendak mendekati orang tuanya. Lebih miris lagi dengan kehidupan ayahnya yang hanya sebagai pekerja serabutan. Terkadang ayahnya menjadi tukang pijat keliling, sekadar untuk menyambung hidup. Saat dilahirnya, saya sempat syok melihat kondisi fisik anak saya. Tapi kini kami sudah menerima kekurangannya dan kami sangat menyayanginya, ujar Aramin saat ditemui di Jembrana, Bali, Rabu, 26 Agustus 2015, sore. Kini Iksan tumbuh menjadi anak yang lucu. Sedikit pun tidak terpancar penyesalan di wajahnya. Dia kerap mengumbar senyum kepada semua orang yang menaruh simpati kepadanya. Hanya saja di usianya yang menginjak 10 tahun, Iksan masih sangat membutuhkan bantuan kedua orang tuanya. Terutama saat makan, minum, mandi maupun berpakaian, masih harus dibantu kedua orang tua. Jadi harus ada yang standby di rumah untuk melayaninya. Kami berharap dia juga bisa mandiri nantinya,
karena sampai sekarang juga dia belum begitu lancar bicara dan dia cadel. Mudah-mudahan nanti bisa, harap Aramin, agar anaknya yang tidak memiliki tangan dan kaki itu bisa duduk berlama-lama bermain dengan temannya. Dia membuatkan kursi kayu khusus yang diberikan palang di depannya sehingga bisa dipakai tempat makan dan main. Sekarang jika kami ingin mengajaknya pergi, kami sudah tidak kuat menggendongnya karena sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menggelinding di jalanan, ujarnya yang mengharapkan ada dermawan yang membantu memberikan kursi roda. Gimana filmnya, Bu? Tentang anak disabilitas tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Anak kelima, pasangan suami Aramin dan Maryatin, Pak. Oke ya Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, Ada lagi, Bu? Pak. Ihsan, bocah penyandang disabilitas, ketika bergerak dengan mengelindingkan tubuhnya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu ya. Ya, Pak. Oke ya, Bu ya. Jadi di materi sebelumnya ya sudah dibagi tentang kelompok, Bu ya, bagi kelompok ya, Bu ya. Ya, Nah, Pak. di sini ntar dilanjutkan lagi ya untuk mendiskusikan ya. Ntar saya akan tanyakan, Bu ya. Saya akan bagi kertas, Bu ya, dan pulpen ya. Ya, Untuk Pak. mendiskusikan ya, Bu ya. Ibu kertasnya, Bu ya. Ini pulpennya, Bu. Ya, Oke, Pak. ini kertasnya, Bu ya. Ini pulpennya, Bu ya. Oke. Ya. Ya, ntar silakan Ibu diskusikan tentang apa yang harus dilakukan ya keluarga terhadap kasus tadi film tentang Ihsan ya. Ya. Bocah yang miris, tidak punya tangan ya, dan tidak punya kaki dan jalannya menggelinding. Silakan diskusikan, Bu ya. Ya. Saya beri kasih waktu 1 menit ya, Bu ya. Monggo silakan, Bu. Sudah, Pak. Oke, sudah, Bu ya. Ayo silakan. Ya. Untuk kelompok 1 ya memaparkan ya hasil dari diskusinya. Monggo kelompok 1. Dari hasil lihat film tadi, hasilnya yaitu yang pertama harus diberikan perlindungan, Ya. penindasan tuh ya, Pak ya. Ya, Bu. Terus yang keduanya diberikan Ya, pelayanan, Bu. dan yang ketiganya memberikan hak-haknya. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu ya. Ya. Kita beri tepuk mantul dulu buat kelompok 1, Bu ya. Tepuk mantul. 1 jempol, 2 jempol. Mantul, mantap betul. Oke, terima kasih buat kelompok 1 ya. Ya, Pak. Silakan buat kelompok 2 memaparkan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Monggo. Hasil diskusi dari kelompok 2, anak disabilitas yang pertama perlu diperhatikan, yang kedua diberikan kasih sayang, Ya. yang ketiga diperlakukan secara layak, kemudian harus diberi semangat atau motivasi. Oke, terima kasih jawabannya untuk kelompok 2. Iya, Pak. Kita beri tepuk mantul buat kelompok 2. Tepuk mantul. 1 jempol, 2 jempol. Mantul, mantap betul. Oke, terima kasih, Bu ya. Ya, Pak. Jadi ya, kita simpulkan ya bahwasannya hal-hal yang dapat dilakukan keluarga bagi penyandang disabilitas berat adalah ini ya, Bu ya. Kita akan lebih jelasnya melihat ya. Kita lihat Ficat 5, Bu ya. Ya. Tentang pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga ya. Iya. Monggo Ibu Siti bisa membantu untuk membacakan Ficat, Bu ya. Tulisannya monggo, Bu. Ya, yang pertama memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, Ya, terus Bu. kemudian memandikannya sehari 2 kali, Oke. atau melatih membersihkan diri seperti mandi, sikat gigi, Oke. kemudian mengganti pakaiannya sehari 2 kali, Oke, terima kasih, Bu. mengganti Terus. alas tidur, Ya, memberikan kasih sayang dan perhatian, terus, Bu. memberikan rasa aman dan nyaman, Terus, Bu. mengajak bicara, Oke. mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik,
Oke, selanjutnya Bu Nur silakan. Iya Pak, membuatkan akte kelahiran, Ya. membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, Ya. memberikan obat sesuai kebutuhan, Ya. sama memberikan kesempatan untuk bermain atau berinteraksi dengan tetangga, Oke, ya Bu ya. memberikan terapi, menjaga dari kekerasan eksploitasi. Ya, terus Bu. Yang terakhir, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Oke, terima kasih Bu ya atas bantuannya Bu Ya, ya. Pak. Oke, baik Bu ya. Jadi ya kesimpulannya, jika ibu-ibu punya keluarga yang disabilitas berat, harus ya istilahnya ya memberikan pelayanan ya yang tadi sudah dibacakan Bu ya di situ Bu ya. Ya. Oke, lebih jelasnya ntar Ibu buka buku pintar halaman 7 Bu ya. Baik, Cuma Pak. ketika di sela-sela waktu Bu ya, sedang ada waktu silakan baca buku pintarnya halaman 7. Halaman berapa Bu? Halaman 7. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, lanjut Bu ya. Ya. Ya, Pak. Oke, di sini ya, jika ibu-ibu ya punya keluarga yang disabilitas berat, harus mengatur perabot di dalam rumahnya ya Bu ya. Baik, Pak. Oke, nah di sini coba lihat pucat Bu ya, pucat 6 tentang perabot di dalam rumah. Jadi saya tekankan lagi ya kepada ibu-ibu semua, jika ibu punya keluarga yang disabilitas berat, harus menyesuaikan atau mengatur perabot di dalam rumahnya Ya, ya, Pak. supaya anak atau penyandang disabilitas ini bisa nyaman tinggal di rumahnya Bu ya. Nah, Ya. di sini ada beberapa nih perabot yang di rumahnya ya. Yang pertama, penataan ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Ya. Ya. Yang kedua, perabot dalam rumah, lemari pakaian, ya, lemari buku, rak piring, rak sepatu harus dapat diakses penyandang disabilitas. Ya. Diletakkan dan penataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindahkan harus diinformasikan kepada penyandang disabilitas. Iya, Pak. Terus perlengkapan peralatan yang diperlukan penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol atau stop kontak dan pencahayaan harus dipasang dekat tempat tidur penyandang disabilitas Ya. untuk mempermudah penyandang disabilitas menggunakannya Bu ya. Ya. Ya, harus lebih dekat dan istilahnya menyesuaikan dengan penyandang disabilitas itu Bu ya. Ya, Pak. Terus tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Harus disesuaikan Bu ya Iya, Pak. dengan istilahnya posisinya gitu kan, pasangnya gitu kan, biar gampang Iya. untuk istilahnya ketika melakukan kontak lambungnya ya, biar tidak merasa sulit kesusahan ya Bu ya. Selanjutnya yang terakhir, adanya kecukupan ventilasi dalam rumah supaya istilahnya sirkulasi udara pun nyaman dan enak Bu ya. Seperti itu, paham Bu? Paham. Oke ya Bu ya. Istilahnya di sini ada yang ditanyakan Bu? Kalau nggak ada ya tolong Bu ya, ntar di rumah ya dipraktekkan, atau jika ibu punya anak kecil berat ya harus menyesuaikan perabotan di dalam rumah. Ibu ya, paham Bu ya? Paham. Oke, selanjutnya ya kita akan membahas atau materi berikutnya tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Oke, terima kasih Bu ya.